Izinkan saya membawakan doa kita untuk mulai dalam kegiatan kita di siang hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat karunia hingga saat ini berada di tempat. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami semua berada di tempat ini untuk dalam kegiatan distribusi logistik pertama yang kami akan antar ke distrik Orang Sebari. Kiranya Bapak dari awal pertengahan akhirnya kegiatan ini kami percayakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang dan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita di siang hari ini kepada Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Izin memberikan Pak Rustam Jaya Rumandar tempat dipersilakan. Untuk hari ini kegiatan pelepasan bersama berkat logistik di semua kabupaten se-Papua Barat yang kami akan laksanakan di tanggal 25, yaitu akan melepaskan logistik di 5 distrik yang ada di Manokwari Selatan. Saya berterima kasih kepada semua rekan yang ada pada hari ini terkait dengan kegiatan kami yang mana bisa dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang kami mau. Yang terutama adalah surat suara adalah kami bersama untuk menjaga dan sedia. Terima kasih. Akhir pada sambutan ini mungkin bisa kita lanjut dengan kegiatan bersama. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang. Berikutnya mohon berkenan sambutan dari Kapolres Manokwari Selatan, tempat dipersilakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita ke depan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang dari PT POS sebagai pihak ketiga untuk logistik pemilu pilkada. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, tadi kita sudah menyaksikan bersama terkait dengan kegiatan pelepasan atau pergeseran logistik secara serentak. Sebenarnya kita sudah mengagendakan di tanggal 25. Hari ini ada kegiatan pergeseran logistik secara bersama melalui Zoom. Tadi Pak Kapolda sempat saya dengar memberikan arahan di tempat acara yang dilaksanakan di Fakfak terkait dengan segala kesiapan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal pelaksanaan pergeseran logistik pilkada ini. Itu pun sudah kita bahas kemarin dengan pihak ketiga dan KPU dan serta pihak yang terkait dengan pergeseran logistik ini. Kami ulangi lagi, terkait dengan pergeseran logistik ini, kami berharap dari pihak keamanan TNI Polri agar dipersiapkan dengan betul kaitannya dengan hal sarana angkutan maupun tenaga yang digunakan dalam hal bergesernya logistik pilkada ini dari gudang menuju distrik dan TPS masing-masing dalam hal pelaksanaan nanti pungut suara. Saya minta nanti dari pihak ketiga PT POS agar menyiapkan data yang sudah kita sampaikan kemarin terkait unit atau kendaraan yang diperlukan dalam hal pergeseran pasukan, pergeseran logistik, karena ini bukan hal kali pertama, karena kemarin PT POS juga sudah
menghandle pada saat pelaksanaan pemilu. Itu bukan hal pertama tadi, jadi sudah punya pengalaman terkait hal tersebut. Kami minta pengalaman kemarin dan segala kendala yang terjadi kemarin tidak terjadi lagi di proses pilkada ini, baik itu dari pergeseran dari gudang logistik maupun nanti selesai kegiatan bergeser kembali ke gudang logistik KPU. Kemarin ada beberapa hal yang menjadi atensi, baik itu kondisi kendaraan, kemudian honor dari para pekerja yang dibekerjakan itu jangan sampai nanti menjadi kendala. Diantisipasi saja dari sekarang hal-hal tersebut untuk mengurangi potensi-potensi yang dapat mengganggu proses pelaksanaan tugas kita. Kemudian dari pimpinan, baik itu pimpinan kami dari Kapolda maupun dari TNI, selalu update terkait dengan hal tersebut. Jadi kami minta, kami didesak juga dari pimpinan, tolong untuk rekan-rekan yang kita mintai keterangan atau mintai data tersebut juga cepat dalam hal penyiapan datanya. Itu berbicara masalah data, belum lagi nanti kami cek kondisi realnya, kondisi barangnya, kondisi kendaraannya, untuk mengantisipasi yang tadi disampaikan Bapak Kapolda, jangan sampai terjadi gangguan terhadap proses pergeseran logistik tersebut, baik itu dari gudang maupun nanti kembali lagi ke gudang. Kemudian yang berikutnya terkait dengan rekan-rekan komisioner mengenai logistik pilkada ini, ada beberapa yang prosesnya itu di awal seperti pembagian undangan. Nanti kami minta juga update-nya, apakah sudah tersebar semua, kendalanya apa, berapa distrik yang belum terdistribusikan dan sebagainya. Karena hal-hal seperti ini yang dia kita anggap sepele tapi jadi kendala nanti untuk pelaksanaan tugas kita. Kemudian yang sempat kita bahas kemarin mengenai masalah surat-surat sisa, kami minta ketegasan dari pihak penyelenggara. Kami pihak keamanan siap backup terkait dengan keamanan dari para penyelenggara. Jadi jangan khawatir, jangan dari penyelenggara sendiri yang tidak ada kejelasan atau mudah sekali untuk dipengaruhi atau segala macam dengan situasi kondisi di lapangan. Sesuaikan saja dengan prosedur, sesuaikan juga dengan aturan. Jangan khawatir, kami pihak keamanan sudah menyiapkan sedemikian rupa pola pengamanan yang kami harap bisa menghandle semua situasi. Baik itu pengamanan TPS sudah kami siapkan, berkolaborasi dengan TNI dan Dinmas. Kemudian kami juga siapkan PAM rayonisasi TPS. Kemudian kami siapkan lagi PAM kawasan. Kami siapkan lagi PAM sekat. Jadi semua double. Tambah lagi kami siapkan peloton. Jadi ya kita tidak bisa memastikan juga, tapi kita sudah bisa kondisikan sedemikian rupa menghadapi segala situasi yang atau kemungkinan yang terjadi. Jadi kami berharap pihak penyelenggara punya rasa percaya diri dan punya ketegasan yang kami sampaikan tadi. Jangan dari pihak penyelenggara yang justru malah bimbang dan sebagainya. Kami pihak keamanan yang kesulitan nanti untuk menerapkan situasi supaya kondusif. Jadi itu yang perlu kami sampaikan terkait data. Kami berharap bisa cepat. Kemudian prosedur yang sudah seharusnya dijalankan, tolong dijalankan. Ada kendala, ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan, kami siap. Pihak keamanan siap. Saya, Dandit, dan pihak-pihak terkait siap untuk membackup. Jadi jangan masalah itu memblunder di sendiri dan tidak ada jalan keluar atau solusi. Dari pihak Bawaslu pasti akan selalu melakukan pengawasan dengan sesuai dengan tupoksinya. Segala macam potensi-potensi yang mengarah pada pelanggaran itu nanti Bawaslu
yang atur dan eksekusi. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Semoga mulai hari ini pelaksanaan tugas kita sampai dan selesai bisa terlaksana dengan baik, tidak ada kendala dan aman, lancar, damai, tidak ada masalah. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Saya Kapolres Kabupaten Manokwari Selatan. Berikutnya berkenan kami mempersilakan Pak Dandim 1808 waktu dan tempat dipersilakan. Rekan-rekan dari Polres, rekan-rekan dari Kodim yang saya pula, rekan-rekan semua yang hadir yang bisa kami sebutkan satu persatu. Dan rekan-rekan penyelenggara pemilu kada pada tahun ini yang saya hormati. Pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan hanya satu hal. Tadi udah panjang lebar disampaikan oleh Kapolres terkait kegiatan distribusi logistik. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya kegiatan pemilu kada ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi, terutama pelaksanaan distribusi logistik. Ini merupakan hal yang sangat penting karena kalau logistik ini atau distribusi logistik ini nggak dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan berjalan lancar. Sehingga dari sini saya akan mengingatkan kembali kepada kita semuanya, terutama rekan penyelenggara, terutama lagi bagian yang mendorong logistik. Jadi kegiatan nanti pemilihan akan berjalan lancar apabila distribusi logistik ini berjalan lancar, tepat waktu, sesuai dengan sasaran masing-masing, ya, sesuai dengan TPS yang akan melaksanakan pencoblosan. Sehingga saya mengingatkan jangan sampai nanti pelaksanaan distribusi logistik ini ada terkendala di jalan. Jadwal yang sudah ada di pedoman ini jangan sampai nanti molor, karena kalau nggak molor, tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, nanti pasti terjadi permasalahan. Kita belajar dari kemarin pemilu legislatif dan presiden yang sudah kita laksanakan sama-sama, jangan sampai nanti kejadian lagi untuk pemilu KD. Evaluasi kemarin yang sudah kita dapat, kita jangan sampai terjadi lagi, ya. Jangan sampai istilahnya kita masuk lubang yang sama, ya. Nanti salah kita. Kan kita sama-sama semuanya di sini sebagai saksi pelaksanaannya. Ada kendaraan yang rusak dan sebagainya. Apalagi ada tempat kita, ada beberapa TPS yang harus jalan kaki, ya, ada beberapa yang jalan kaki, betul-betul harus diantisipasi. Semua selamat siang. Saya Topat. Ini apa namanya, iklan kan? Salukan. Intinya hanya saya ingatkan satu hal, tepat waktu dalam pelaksanaan distribusi. Tepat waktu pada saat pengantaran, tepat waktu juga pada saat kembali, ya, ini yang paling penting. Jangan sampai kita nanti sudah tepat waktu untuk pengantaran, tetapi kembalinya ini molor atau melebihi waktu yang sudah dijadwalkan. Nanti juga kasihan nanti dari KPU, yang KPUD yang di sini ya menunggu-nunggu, karena yang pada saat pemilu legislatif pun terjadi seperti itu. Sehingga jangan sampai nanti yang ini kejadian lagi, hal-hal kecil yang sifatnya mungkin ringan itu jangan sampai terjadi, ya. Seperti contoh kemarin di Neneng yang agak lama kita tunggu-tunggu di sini belum sampai-sampai yang hasil pencoblosan. Ternyata di sana terkendala hanya terkait penggandaan, ya, penggandaan hasil atau rekapitulasi. Sehingga ini jangan sampai terjadi lagi, karena nanti menghambat selanjutnya. Ya. Itu saja yang saya sampaikan, dan mari kita sama-sama berdoa dan bermunajat semoga pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Masel khususnya ini akan berjalan lancar, aman, dan terpilih pemimpin Kabupaten Manokwari Selatan ini pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat semuanya, sehingga bisa membangun Kabupaten Manokwari Selatan lebih baik lagi dan lebih maju. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada Ibu
Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika Selatan dipersilakan. Dalam keadaan sehat, dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dari fungsi pengawasan dalam hal ini, apa yang telah disampaikan oleh Pak Kapolres, apa yang telah disampaikan oleh Pak Dandim, yang menjadi catatan pengawasan kami adalah fokus pengawasan kami terhadap pergeseran logistik ini. KPU dalam hal ini ada PT Pos juga, PT Pos Indonesia, terima kasih. Catatannya yang pertama adalah kita memastikan bahwa logistik ini akan tiba di distrik dengan mudah-mudahan tanpa adanya kendala. Kalau itu berasal dari yang di luar daripada kemampuan kita, maka itu akan menjadi maklum. Tetapi terhadap yang bisa dicegah, mohon agar hal-hal tersebut ada upaya-upaya mitigasi yang sudah dilakukan sehingga proses pendistribusian logistik dari kabupaten ke distrik dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Yang kedua, terkait dengan hal-hal teknis, begitu logistik tiba di distrik, maka di hari ini untuk pergeseran logistik dari kabupaten menuju ke Orangsbari hadir bersama-sama dengan kita Ketua Panwas Distrik Orangsbari, yang pada prinsipnya untuk Panwas Distrik 6 distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan, kami siap melakukan pengawasan terhadap logistik yang digeser dari kabupaten ke distrik. Pada saat logistik itu tiba di distrik, maka dilakukan pengawasan melekat sebelum kemudian digeser lagi ke PPS. Dan berikut sampai dengan mekanisme logistik ini kembali ke gudang logistik di kabupaten. Harapan kita bersama, karena berbicara terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan, bukan hanya menjadi tanggung jawab keamanan, bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU ataupun Bawaslu, ataupun Pemda. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, maka dalam kesempatan hari ini saya sangat meminta dengan hormat kepada seluruh stakeholder, komunikasi dan koordinasi harus kita bangun lebih intens sehingga kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan, potensi-potensi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres kita. Kalau logistik ini kemudian sudah digeser ke kabupaten, kemudian upaya apa yang harus kita lakukan? Nah, saya menyampaikan kepada teman-teman Panwas Distrik bahwa terhadap potensi-potensi yang akan terjadi apabila logistik ini sudah sampai di distrik, teman-teman punya kewenangan dan punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap logistik yang belum digeser kepada PPS. Kami juga sangat mohon bantuan kepada pihak keamanan, dalam hal ini Polres Manokwari Selatan. Jadi fokus kami adalah memastikan logistik yang sudah tiba, baik di PPD, kemudian ke PPS dan sampai di TPS, sebelum hari H, logistik harus aman sampai pada kotak suara dibuka untuk dilakukan hari pemungutan suara. Itu tugas tanggung jawab Bawaslu dalam hal ini. Untuk jajaran ad hoc-nya ada Panwas Distrik, ada PPL, dan ada pengawas TPS. Nah, mungkin melalui kesempatan hari ini juga yang menjadi catatan kami adalah terhadap komunikasi dengan pihak pengamanan. Nah, pola pengamanan TPS-nya seperti apa dan kemudian terhadap siapa pengawas TPS kami dapat menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan dalam kaitannya dengan baik itu dugaan pelanggaran maupun terhadap Kamtibmas. Jadi mungkin izin Bapak Kapolres mungkin terhadap yang bertanggung jawab pada TPS, mungkin kami juga bisa diberikan datanya sehingga di hari H teman-teman TPS tahu kepada siapa mereka harus menyampaikan informasi ataupun laporan terkait dengan yang terjadi di TPS. Karena berbicara terkait dengan TPS merupakan kewenangan mutlak pengawas TPS, bukan Bawaslu, bukan Panwas Distrik, dan bukan PPL. Maka pencegahannya adalah kita sudah mengetahui
siapa yang bertanggung jawab pada masing-masing TPS sehingga terjadi dugaan-dugaan pelanggaran ataupun hal-hal yang harus dikomunikasikan, mereka dapat menyampaikan kepada yang tepat sasaran. Nah, kemudian mungkin satu hal yang terakhir saya mau menyampaikan kepada teman-teman KPU dan juga menjadi pengawasan kita bersama terhadap formulir C6, logistik digeser, tetapi kemudian undangan juga sudah harus sampai kepada pemilih. Nah, kami mohon sangat terhadap hal ini untuk formulir C6, mohon untuk teman-teman KPU Kabupaten terus intens memantau, memastikan teman-teman PPD, teman-teman KPPS ini menyalurkan C6 tersebut sesuai dengan mekanisme. Kami punya pengalaman di pemilu 2024 bahwa C6 itu tidak diberikan kepada orang-orang tertentu. Maka masuk dalam indeks kerawanan bahwa C6 itu disimpan. Bersyukur karena kita sudah punya aplikasi online, kita bisa mengecek, dan kemudian C6 teman-teman KPU, Pak Ketua dan para anggota, ini menjadi catatan serius. Karena pada saat C6 itu disimpan, pada saat pemilih datang ke TPS, KPPS menuntut adalah C6. Sementara ada cara lain untuk, walaupun saya tidak dapat C6, tetapi DPT online saya ada, saya terdaftar di TPS ini, saya punya hak untuk menyalurkan hak pilih saya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi potensi permasalahan sampai pada dampak terburuknya adalah PSU. Mari kita cegah. Saya mau kita sama-sama komitmen bahwa Marcel zero, Pak Eman, zero PSU ya, 0 PSU, itu harapan kita bersama. Jangan sampai ada PSU. Tetapi jika memang dugaan pelanggaran ataupun terbukti terjadi dugaan pelanggaran, maka kami tetap melaksanakan kewenangan kami. Terima kasih Bapak Kapolres, saya apresiasi. Saya mohon kita tepuk tangan untuk Bapak Kapolres. Hari ini saya dengar Pak Kapolres menyampaikan dengan tegas, semangat saya semakin membara, terus terang. Karena kepada siapa lagi teman-teman penyelenggara di tingkat ad hoc ini, saya pasti paham bahwa bapak-bapak ini sebenarnya mengetahui bahwa posisi penyelenggara itu tidaklah enak, tidaklah mudah untuk memutuskan sebuah dugaan pelanggaran. Nah, tetapi hari ini saya sangat bersyukur sekali karena saya mendapatkan kepastian hukum, jaminan kepastian hukum dari sumbernya, dari Pak Kapolres. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kapolres. Saya mengapresiasi hal tersebut dan saya sudah menyampaikan kepada jajaran kami di distrik, di PPL dan juga di tingkat TPS bahwa yang merupakan pelanggaran proses. Teman-teman ketua dan anggota KPU, kami sudah komitmen bahwa terhadap KPPS yang tidak bekerja sesuai dengan mekanisme, kami proses, tetap kami jadikan temuan. Maka mari, masih ada waktu untuk kita masih saling mengingatkan supaya aturannya sudah ada. Silakan diikuti, jangan tabrak, apalagi bikin aturan sendiri. Kita jaga bersama-sama, tetap berkomunikasi, berkoordinasi dengan jajaran ad hoc kita, sehingga antara Bawaslu dan KPU melaksanakan teknis penyelenggaraannya berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan. Bawaslu dan jajarannya pun demikian. Kalau kita sudah sepakat, sudah sepemahaman terhadap konteks regulasi kita, maka itu sudah menjadi poin kuat untuk mengantisipasi potensi-potensi yang rawan yang kemudian berujung pada PSU yang saya rasa pasti kita semua tidak mengharapkan hal itu terjadi. Tetapi dari sisi pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang ada di TPS tetap akan kami proses karena kepastian hukum terhadap penyelenggara yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres kami sambut baik sekali. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk kesempatan hari ini saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak sesuai. Wassalamualaikum. Ketua Bawaslu. Jadi kami sudah mengagendakan tanggal 25 hari Senin jam 8 dengan disaksikan dari Pamabel Polda, ada 2 kombes datang. Kita akan melaksanakan apel gelar serpas bagi serem pasukan. Di situ pun kami mengundang semua pejabat yang terkait. Dan juga kita
lagi koordinasikan apakah petugas Linmas juga bisa kita hadirkan pada saat nanti apel pergeseran pasukan. Nah, gunanya apa? Ya itu tadi, supaya saling mengetahui, karena kami sudah membuat sprint pengamanan sesuai dengan lokasi masing-masing di setiap distrik dan setiap TPS. Kami sudah menyiapkan personil pengamanan TPS berikut juga dengan perwira pengendalinya dan perwira menengah pengendali. Jadi semua sudah kita atur, terstruktur, sehingga nanti rekan-rekan dari KPU atau tingkat KPPS maupun Bawaslu ataupun tingkat pengawas di distrik atau pengawas dari TPS akan mengetahui siapa koordinator-koordinator pengamanan di sana. Begitu juga dengan rekan-rekan kami dari TNI. Semua sudah dibagi. Kami sudah tekankan kepada personil pengamanan TPS juga untuk mengetahui siapa saja petugas yang ada di lokasi pengamanan dia. Baik itu petugas penyelenggara dari apa istilahnya itu? Kalau di TPS itu PPS ya, panitia penyelenggara KPPS. Jadi harus mengetahui siapa KPPS-nya, pengawasnya siapa, Linmasnya siapa. Itu rentang koordinasi tingkat TPS. Kemudian kami juga sudah menyiapkan pengamanan rayonisasi TPS. Jadi ada kita bagi seperti di distrik Transbari itu kami bagi menjadi 4 rayon sesuai dengan titik koordinat TPS-nya. Jadi ada kita grouping, entah di situ satu kawasan itu ada 4 orang mengamankan, 4 atau 5 orang mengamankan 3 atau 4 TPS yang satu kawasan. Nah, itu gunanya kalau misalnya di salah satu TPS ada potensi gangguan, entah itu ada yang mabuk, ada yang indikasi mau mengganggu proses pemungutan suara. Di samping personil yang mengamankan TPS akan kita dorong pengamanan rayonisasi. Apabila kurang juga menurut analisa dari perwira pengendali, maka akan kami dorong personil pengamanan kawasan. Itu ada sekitar 22 orang. Kami bagi menjadi 4 kawasan. Distrik Orasbari sendiri, Transiki sendiri, kemudian Momi Nene, Tahota Isin. Kalaupun kurang juga, kami akan dorong personil peleton patroli atau siaga. Yang di situ ada 1 peleton Brimob, ada 1 peleton TNI dan 1 peleton dari Sabara. Jadi kami sudah mapping terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Makanya kami berupaya dan berharap para pihak penyelenggara punya ketegasan ataupun apa istilahnya itu, jangan sampai ragu terkait dengan proses pelaksanaan tugas. Ya, seperti disampaikan Ketua Bawaslu tadi, jangan membuat aturan sendiri, jangan apa istilahnya, ya, membuat kebijakan sendiri yang mana itu malah melanggar prosedur yang ada. Karena tadi ada intimidasi, ada ketakutan, atau ada hal-hal yang menurut mereka merasa terancam. Gunakanlah di situ ada personil pengamanan. Kemudian kami juga sudah membekali setiap personil pengamanan itu ada buku saku terkait dengan aturan-aturan yang harus mereka laksanakan pada saat pengamanan di TPS. Itu adalah sumbernya dari pusat, kemudian ke Polda, dan turun ke kami pihak di Polres sebagai dasar hukum atau batasan-batasan atau koridor-koridor apa yang bisa dilaksanakan oleh personil pengamanan pada saat pelaksanaan pemungutan suara maupun kegiatan setelah pemungutan suara. Nah, jadi setelah yang sudah kami siapkan, nah nanti hari Senin tanggal 25 November itu jam 8 pagi akan dilaksanakan apel gabungan
pengisiran pasukan. Nah di situ nanti kita sudah bagi per distrik per TPS. Nah syukur-syukur nanti pihak pengawas ada, jadi dia mengetahui siapa-siapa saja petugas yang ada di distrik Ransbari, Ransiki, siapa perwira pengendalinya dan siapa perwira menengah pengendalinya, untuk mempermudah rentang komunikasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas selama kegiatan pilkada ini. Kemudian kami juga sudah mendatakan seluruh nomor telepon, baik itu anggota Pam TPS maupun anggota Linmas, supaya mempermudah komunikasi. Jangan sampai nanti pada saat di lokasi tidak terbangun komunikasi yang baik, sehingga mempersulit dalam hal koordinasi terkait penanganan potensi-potensi gangguan yang ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti lebih jelas lagi akan kami untuk undangan segala macam nanti untuk pelaksanaan, karena hari Senin itu kami agendakan hal itu nanti untuk apel gabungan. Terima kasih atas tambahannya Pak Polres Mampang Selatan. Izin dengan hormat saya mengundang perwakilan dari pemerintah dan Pak Kistompo dari kesempatan. Saya mungkin tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan. Saya pikir itu sudah banyak hal yang dibicarakan. Mewakili pemerintah daerah, mungkin sebagai informasi bahwa seyogyanya beliau hadir, tetapi sampai sekarang tidak ada konfirmasi ke kami, sehingga sebagai bawahan dimanapun kami siap ketika itu berdiri bersama pemerintah daerah. Seperti itu, sehingga terkait itu mewakili pemerintah daerah Maluku Selatan kami menyampaikan permohonan maaf, tapi sesungguhnya tidak mengurangi semangat apa yang harus ini dilakukan. Terkait dengan itu, maka mungkin ada satu hal saja yang ingin kami sampaikan kepada daerah. Namun sebelumnya mewakili pemerintah daerah kami juga memberikan apresiasi yang kepada baik penyelenggara, kepala KPU, kita juga unsur pengawas Bawaslu, dan juga kepada pihak keamanan dalam hal ini Bapak Kapolres, Pak Dandi dan seluruh jajaran yang mana sudah ikut terlibat dalam maupun penyelenggaraan pilkada yang awal sampai dengan hari ini di pergeseran logistik. Begitu sekali lagi kita beri kualitas. Ya, mungkin itu. Kemudian satu hal yang ingin saya tekankan, mendengar apa yang tadi disampaikan lewat Zoom, tetapi juga Ketua KPU, Pak Kapolres, Pak Dandi, Ibu Ketua Bawaslu, bahwa penyelenggaraan pemilu kada ini tidak bisa berjalan sukses kalau tidak ada kerjasama yang baik, sehingga mewakili pemerintah daerah masing-masing dengan tusinya mungkin ini dikerjasamakan, dikoordinasi baik. Kalau bicara kata koordinasi ini singkat saja, nasi. Jadi ketika kita bisa merokok, kita bisa merokok, makan nasi aman gitu. Nah, jadi saya berharap simpel tetapi ini dijaga baik, sehingga apa yang kita harapkan untuk menghasilkan pemimpin Manokwari Selatan ke depan yang lebih baik, yang bisa memberikan atau membawa perubahan untuk masyarakat atau pemerintahan ini, perlu ada kerjasama yang baik. Saya pikir mungkin itu, dan sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan. Buat perwakilan dari pemerintah, terima kasih buat kita semua yang hadir di siang hari ini. Sebelum prosesi pelepasan logistik karena ada makan, saya mengundang dengan hormat para jajaran dan pimpinan, Pak Ketua dapat, karena tadi kita sudah awali dengan doa, sudah diberkati semua yang ada di depan sama yang ada di belakang. Belakang berapa? Ya, oke. Bisa. Izin saya menghitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin KPU melayani. Tangan kanan sebelah dada kiri. 1,
2, 3. Izin salam awas. Genggaman tangan depan. 1, 2, 3. Merdeka. Satu lagi, maaf, ini spanduk masuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, tidak maaf. Setelah ini kita siap untuk bergeser. Trek agak maju sedikit. Tarik itu mic apa? Trek maju boleh. Trek bisa maju. Tidak ada supir atas itu, masih ikat-ikat supirnya lagi belakang. Terus. Trek bunyi dulu, trek. Maju sih makan kak. Oh, maju. Terus. Oke. Om. Video siap. Roy, mundur Roy. Roy, kok perut masuk Roy? Masih masuk Roy, perut saja ini. Ada perut saja. Dalam ini saya serahkan kepada pimpinan untuk pelepasan logistik secara sah. Kepada pimpinan wakil dan pagi persilakan. Baik, terima kasih. Sambil memohon pertolongan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan pemilihan di Kabupaten Manokwari Selatan berjalan aman dan damai. Hari ini pendistribusian logistik pertama ke distrik Kurasbari akan dilepas secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Rustam D. Rumandir. Mari ditandai dengan